Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin cemilan yang enak banget, cocok untuk ide jualan, banyak yang suka karena isiannya itu bikin nagih. Hasilnya itu gembul menul-menul dan super lembut. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang digunakan? Simak terus videonya sampai selesai. Pertama-tama buat untuk isiannya, tumis bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay yang sudah diiris tipis. Di sini saya pakai 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan setengah bawang bombay. Lalu ini ditumis sampai berbau harum dan warnanya sedikit kekuningan. Nah, ini bisa dilihat warnanya itu sudah kekuningan, ini sudah cukup ya. Lanjut masukkan wortel yang sudah dipotong dadu kecil, kemudian kentang, dan sosis. Lalu diaduk sampai semua tercampur. Setelah itu tambahkan air supaya cepat lembut. Nah, untuk seasoningnya saya tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Oh ya, saya juga menambahkan setengah sendok teh gula pasir. Aduk lagi ya sampai tercampur rata. Untuk bumbunya ini bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Supaya cepat lembut, ini ditutup, masak sampai airnya itu menyusut. Nah, ini bisa dilihat airnya sudah mulai menyusut. Aduk lagi ya supaya bawahnya itu tidak lengket. Lanjut tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis, saya pakai 2 batang. Kalau mau pakai daun seledri juga boleh ya. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Ini masak sampai benar-benar airnya itu kering. Oh ya, jangan lupa koreksi rasa ya, kalau ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini semuanya sudah tercampur rata, sudah matang. Airnya juga sudah kering, ini sudah cukup ya. Matikan api kompor. Lalu sisihkan, nanti akan kita gunakan. Selanjutnya kita bikin untuk adonan rotinya. Siapkan 120 ml susu cair hangat, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, lalu aduk sampai gulanya larut. Setelah gula larut, kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk lagi ya sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian tutup, istirahatkan selama 5 menit atau sampai berbuih. Nah, ini bisa dilihat sudah berbuih seperti ini ya. Aduk lagi sampai tercampur. Dan ini sudah siap untuk digunakan. Siapkan wadah, masukkan air biangnya. Lalu tambahkan 1 butir kuning telur. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, masukkan 250 gram tepung terigu pro tinggi. Lalu diaduk lagi ya sampai semua tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah mulai berat diaduk. Lanjut uleni menggunakan tangan. Uleni sampai adonannya itu setengah kalis. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan margarin. Sejumput garam. Lalu uleni sampai tercampur rata dan adonannya itu kalis. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Candu Masak, jangan lupa like, subscribe-nya ya. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih. Nah, ini bisa dilihat adonannya sudah menyatu semua dan tidak lengket lagi di tangan ataupun di wadah. Ini sudah cukup ya. Bulat-bulatkan adonan seperti ini, kemudian pindahkan lagi ke wadah. Lanjut tutup dengan kain, istirahatkan selama kurang lebih 60 menit atau sampai mengembang. Setelah adonannya mengembang seperti ini, kemudian kempeskan, keluarkan udara yang terperangkap di dalam. Tekan-tekan seperti ini, kemudian satukan lagi adonannya. Uleni sebentar supaya hasilnya itu mulus. Dan ini adonannya itu lembut banget setelah diistirahatkan. Bulat-bulatkan lagi sampai mulus, setelah itu pindahkan ke alas kerja.
Lanjut potong-potong adonan atau bagi menjadi beberapa bagian. Untuk banyaknya atau besar kecilnya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Di sini saya bagi menjadi 15 bagian. Setelah dibagi-bagi seperti ini, kemudian ambil satu adonan, bulat-bulatkan sampai mulus. Nah, ini semuanya sudah selesai dibulat-bulatkan, lanjut tutup dengan kain supaya tidak kering. Ambil adonan yang pertama kali dibulatkan. Kemudian pipihkan menggunakan rolling pin, atau kalau menggunakan tangan juga boleh. Pipihkan seperti ini, tapi jangan terlalu tipis ya, supaya isiannya tidak bocor. Lanjut tambahkan isian, di sini saya pakai 2 sendok teh. Kemudian tarik dan tutup rapat supaya isiannya itu tidak bocor. Ditekan-tekan atau dipijit-pijit seperti ini ya. Kemudian bentuk memanjang seperti ini. Atau kalau mau bulat juga boleh ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Lanjut baluri dengan putih telur. Dan yang terakhir tepung panir supaya nanti bagian luarnya itu crispy. Baluri secara merata dan hasilnya tuh seperti ini ya. Sisihkan. Lanjut ambil lagi adonan berikutnya. Pipihkan lagi ya, lakukan seperti tadi sampai selesai. Oh ya, untuk isiannya ini kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai ya. Atau kalau mau ditambah lagi dengan bakso atau ayam suwir juga boleh, sesuaikan dengan selera masing-masing. Menutupnya ini harus benar-benar rapat supaya nanti sewaktu digoreng tidak bocor. Tips supaya berhasil dan tidak merekah sewaktu digoreng, pertama, pastikan kelembapan adonannya itu pas, jangan terlalu kering, karena kalau adonannya kering jadi susah nempel, otomatis sewaktu digoreng isiannya itu bakalan bocor. Jadi sewaktu menguleni adonan harus perhatikan kelembapannya ya. Kalau dirasa masih kering atau keras, bisa ditambahkan air atau susu cairnya. Nah, kalau adonannya itu sudah pas, pasti nanti hasilnya juga bagus dan tidak akan bocor sewaktu digoreng. Semuanya sudah selesai dibentuk, dari satu resep ini dapatnya 15 piece ya. Nah, ini bisa dilihat yang pertama kali dibentuk sudah mengembang, sudah gembul menul-menul, ini bisa langsung digoreng ya. Dan sisanya bisa ditutup supaya tidak kering, istirahatkan selama 10 menit. Nah, ini siap goreng yang pertama kali dibentuk karena sudah mengembang. Panaskan minyak, setelah panas langsung saja masukkan adonannya. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan menggunakan api besar karena tepung panir itu cepat gosong. Nah, setelah bagian bawahnya kuning kecoklatan, kemudian balik supaya matangnya merata. Ini kita masak sampai kedua sisinya kuning kecoklatan ya. Setelah kuning kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang, langsung saja angkat dan tiriskan. Hasilnya tuh cantik, gembul menul-menul dan matangnya juga merata. Setelah ini lanjut masak sisanya ya, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, semuanya sudah matang, siap untuk dinikmati. Masya Allah, ini hasilnya cantik banget ya, gembul menul-menul. Matangnya juga merata, tidak ada yang gosong. Dan ini untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP. Tambahkan saus sambal supaya rasanya itu lebih enak. Dan tempelkan juga stiker ya, supaya tampilannya itu menarik. Nah, gimana teman-teman? Gampang banget ya cara membuatnya. Bahan-bahannya juga simpel, murah meriah. Ini bisa dijual dengan harga 2.000 sampai 3.000-an atau sesuaikan dengan modal bahan di tempat masing-masing. Nah, ini langsung kita coba ya. Rotinya itu gembul, menul-menul, benar-benar gemoy ya. Dan teksturnya itu lembut banget. Teman-teman bisa lihat. Wah, ini hanya menggunakan satu kuning telur. Tanpa mixer, hanya diaduk menggunakan tangan, tapi teksturnya lembut banget, isiannya juga full. Dan ini langsung saya coba ya, bismillah. Enak banget teman-teman, luarnya itu crispy, lembut, empuk,
Isiannya juga gurih, ini benar-benar bikin nagih. Nah, ini kita coba pakai saus. Bisa menggunakan saus sambal atau saus tomat, bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Wah, ini serius banget teman-teman, ditambah saus jadi tambah mantul rasanya. Selamat mencoba ya. Nah, sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di next video.